Oke teman-teman, kita lanjutkan. Bagi yang baru menonton, video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Kita akan bahas tentang bagian komponen yang ada pada PSU. Sebetulnya secara umum komponen yang ada atau yang tertanam atau terpasang pada PSU itu relatif semua sama. Contoh seperti fuse atau sekring ini. Ada NTC yang berwarna hitam ini. Ada kapasitor kotak seperti ini. Lalu ada coil atau lilitan. Terus ada dioda bridge. Dan kapasitor biru tegangan tinggi ini. Kapasitor juga ini. Dan ini elko besar. Ada dioda. Trafo atau adaptor. Dan yang lain-lain. Nah ini optocoupler. Seperti ini bentuknya kaki 4. Semua rata-rata sama. Begitupun juga PSU yang lain seperti ini. Ini elko besar. Coil. Kapasitor warna kuning. Dioda bridge seperti ini. Ada trafo, elko, dan dioda. Jadi yang membedakan PSU1 dengan yang lain itu hanya jumlah, posisi, jenis, warna, komponen, dan sirkuit tambahan jika ada. Contoh, PSU ini menggunakan fuse seperti ini atau sekring. Sedangkan PSU yang satu ini menggunakan fuse berwarna kotak seperti kapasitor yang berwarna coklat ini. Secara fungsi sama. Kemudian yang lain contoh PSU TV ini menggunakan 4 buah dioda. Ini disebut dioda bridge, rangkaian dioda bridge menggunakan 4 buah dioda seperti ini. Sedangkan PSU lain sudah dipaketkan seperti ini menjadi satu komponen saja. Ini adalah dioda bridge. Secara fungsi sama, tidak berbeda. Hanya sudah dipraktiskan menjadi satu paket. Contoh satu lagi, juga menggunakan dioda bridge yang sudah menjadi satu komponen. Rata-rata PSU sekarang modelnya seperti ini. Nah, satu lagi yang membedakan pada PSU model sekarang sudah menggunakan IC. Nah, ini adalah IC pada PSU disebut IC power, mempunyai 8 kaki. Ini adalah PSU model-model sekarang seperti ini yang lebih praktis menggunakan IC. Sedangkan model lama masih menggunakan transistor berkaki 3. Ini adalah model PSU yang lama. Nah, ini adalah masih menggunakan transistor 3 kaki ini. Ini disebut transistor MOSFET mempunyai 3 kaki. Biasanya pada PSU transistor ini menggunakan pendingin besi seperti ini karena dia kerja keras dan cepat panas. Nah, ini juga masih menggunakan MOSFET yang di bawah besi atau heatsink ini. Dia masih menggunakan transistor jenis MOSFET. Selanjutnya adalah bagian input dan output PSU. Contoh ini adalah inputnya listrik 220 volt tegangan. Dan ini adalah outputnya kabel ini.
Ini pun sama, ini inputnya adalah listrik PLN 220 volt dan outputnya berbentuk DC di sini. Sama halnya dengan yang lain, input listrik dan output di sini kabelnya. Selanjutnya adalah bagian tegangan dan voltase. Untuk tegangan dan voltase dihasilkan PSU bisa berbeda-beda dan bervariasi, tergantung untuk apa PS itu digunakan. Misalkan ini adalah PSU bekas monitor, tegangan atau voltasenya kecil. Tapi yang ini adalah PSU untuk TV, tegangan dan voltasenya tentu lebih tinggi. Jadi sekali lagi, tegangan atau voltase yang ada atau digunakan pada PSU itu tergantung untuk keperluan apa. Nah, selanjutnya adalah bagian primer dan bagian sekunder pada PSU. Semua PSU apapun jenisnya, rangkaiannya akan terbagi menjadi dua area atau dua bagian, yaitu bagian primer dan bagian sekunder. Untuk menentukan area primer dan area sekunder pada sebuah PSU itu gampang sekali mengidentifikasinya. Perhatikan garis hitam ini. Garis hitam ini adalah garis yang membedakan antara bagian primer dan bagian sekunder pada PSU. Jika diperhatikan, garis hitam ini akan membelah trafo atau PSU ini membagi dua. Perhatikan garisnya sampai ujung. Semua PSU akan seperti itu. Nah, trafo ini sebagian kakinya akan tertanam di bagian primer dan sebagian lagi tertanam di bagian sekunder. Ini adalah bagian primer dan ini adalah bagian sekunder. Dan garis hitam ini adalah garis pembatasnya. Perhatikan ciri-cirinya yang sudah saya kasih tanda ini. Nah, seperti saya sudah bilang tadi, trafo ini tertanam sebagian ke atau di wilayah primer, bagian lagi tertanam di wilayah sekunder. Kita akan lihat coba dibalik. Nah, yang merah ini adalah pembatas bagian primer PSU, bagian sekunder PSU. Ini adalah kaki trafo yang tertanam di bagian sekunder. Dan ini adalah kaki trafo yang tertanam di bagian primer. Mengapa wajib mengetahui bagian primer dan bagian sekunder pada PSU? Karena dua area ini mempunyai jenis tegangan yang berbeda. Bagian primer adalah bagian tegangan tinggi. Dan jenis tegangannya masih AC atau listrik PLN, meskipun tidak semuanya. Jadi tolong hati-hati jika sedang mengukur tegangan di bagian primer. Sedangkan bagian sekunder adalah bagian tegangan rendah, karena tegangannya sudah dirubah atau dikonversi menjadi tegangan DC. Tetapi harus melewati dioda dan elko terlebih dahulu, karena dua komponen ini yang merubah tegangan AC menjadi DC. Untuk PSU lain pun menentukan bagian primer dan bagian sekunder itu sama. Perhatikan garis hitam ini. Garis hitam ini akan membelah atau membagi dua bagian trafo. Ini adalah garis batas atau pembatas bagian primer dan sekunder. Dan ini adalah trafo yang berwarna kuning. Ciri lain menentukan bagian primer dan sekunder, Anda bisa lihat komponen di bagian primer itu relatif lebih besar daripada komponen yang ada di bagian sekunder.
Jika posisinya dibalik seperti ini, sama seperti PSU yang sebelumnya. Ada garis pembatas, ada bagian primer dan sekunder. Jadi semua PSU itu semua rangkaiannya sama, dibagi dua, primer dan sekunder, atau sekunder dan primer. Itu aja dibolak-balik. Sekali lagi perhatikan bagian-bagian yang sudah saya tandai di PSU ini. Masih perlu penjelasan, saya kasih contoh satu lagi. Ini garis putih sebagai garis pembatasnya. Ini colokan listrik, dan ini bagian primer. Ini bagian sekunder. Oke, sudah cukup ya penjelasannya. Semoga dapat dimengerti. Kita akan lanjut videonya di berikutnya, masih membahas tentang PSU.